Pentingnya ASI eksklusif dan cara perawatan payudara untuk memperlancar ASI oleh Alnik Lahalo, mahasiswa keperawatan UKIM. Apa itu ASI eksklusif? Adalah memberikan ASI segera setelah bayi lahir hingga usia 6 bulan. Kandungan pada ASI antara lain nutrisi, hormon, enzim, antibodi, anti alergi, dan terdapat lebih dari 200 unsur zat makanan yang dibutuhkan bayi terdapat pada ASI. Manfaat ASI eksklusif: ASI sebagai nutrisi, ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi, ASI meningkatkan kecerdasan, ASI meningkatkan jalinan kasih sayang, ASI dapat meningkatkan daya penglihatan, kepandaian berbicara bayi, dapat membantu pembentukan rahang yang bagus, dapat mengurangi resiko terkena penyakit kencing manis, kanker pada anak, dan diduga dapat mengurangi kemungkinan penyakit jantung, dapat menunjang perkembangan kepribadian, kematangan spiritual, dan hubungan sosial yang baik. Perlu Ibu ketahui, ASI sebaiknya diberikan pasca bayi dilahirkan 0-6 bulan dan susuilah bayi tanpa jadwal siang dan malam, paling kurang 8 kali sehari setiap kali bayi menginginkan. Dan susuilah bayi apabila bayi sudah siap. Tanda bayi telah siap menyusu antara lain mulut membuka lebar, gerakan mencari puting atau disebut dengan rooting reflex, melihat-lihat sekeliling dan bergerak. Jika bayi pada saat menyusu, bayi melepaskan isapannya dari satu payudara, ibu dapat memberikan payudara yang lain. Pastikan ibu tidak memaksakan bayi untuk menyusu bila bayi belum mau menyusu. Pastikan ibu tidak melepaskan isapan bayi pada saat bayi belum selesai menyusu dan tidak memberikan DOT atau empeng pada bayi. Cara memegang bayi pada saat menyusui. Yang pertama, topang seluruh tubuh bayi, jangan hanya kepala dan leher. Yang kedua, kepala dan tubuh bayi lurus sehingga bayi menghadap payudara ibu dan hidung bayi dekat dengan puting susu. Yang ketiga, sentuh bibir bayi dengan puting dan tunggu sampai mulut bayi membuka lebar, kemudian mulut bayi diarahkan ke arah puting sehingga bibir bayi terletak di belakang puting pada areola. Tanda perlekatan menyusui yang benar adalah yang pertama, dagu bayi menyentuh payudara ibu. Yang kedua, mulut bayi terbuka lebar dengan bibir bawah bayi melipat keluar. Yang ketiga, daerah areola di atas mulut bayi tampak lebih banyak daripada di bawah mulut bayi. Yang keempat, bayi mengisap dengan pelan dan kadang-kadang berhenti bila bayi dapat minum dengan baik. Yang pertama, persiapan alat dan bahan, yaitu handuk, kapas, baby oil atau minyak kelapa, waslap, air hangat dan dingin dalam baskom. Saya akan melakukan simulasi tindakan teknik perawatan payudara, di mana tindakan ini bertujuan untuk dapat membantu ibu untuk melancarkan ASI. Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik perawatan payudara adalah yang pertama, pastikan ibu memposisikan diri senyaman mungkin, kemudian lepaskan baju atasan ibu, kemudian bentangkan handuk pada punggung ibu dan letakkan handuk kecil ataupun kain di atas paha ibu. Tujuannya untuk ASI tidak dapat menetes pada paha ibu. Tetapi sebelum itu, jangan kita lupa untuk mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Setelah itu, setelah selesai mencuci tangan, kita kompres daerah areola mamae dan juga puting menggunakan baby oil ataupun minyak kelapa. Ini berfungsi untuk dapat mengangkat kerak-kerak yang berada pada daerah areola mamae dan juga puting sehingga kerak-kerak bisa terangkat dengan sempurna.
dan juga dapat memperlancar ASI. Lakukan tindakan ini sebanyak 2-3 menit per payudara. Setelah payudara yang satu sudah selesai diberikan tindakan selama 2-3 menit, kita berpindah kepada payudara yang satunya lagi. Basahi kapas dengan baby oil dan juga kompres dengan tindakan yang sama selama 2-3 menit. Setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita basahi kedua telapak tangan menggunakan baby oil atau minyak kelapa, kemudian usap kedua telapak tangan dan letakkan kedua telapak tangan di antara payudara ibu sehingga jari-jari menghadap ke bawah dan lakukan tindakan urut dari arah tengah payudara ke arah atas, samping, bawah, melintang sehingga tangan dapat menyangga payudara kemudian lepaskan. Kita lakukan sekali lagi. Tangan di antara payudara, urut ke atas, ke samping, ke bawah, jari-jari menyangga payudara kemudian lepaskan. Lakukan tindakan ini sebanyak 5-20 kali. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengurut payudara kiri menggunakan tangan kanan. Yang perlu lakukan adalah tangan kiri menyangga payudara kiri dan tangan kanan berbentuk kepal, urut dari atas payudara sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Bagian sisi kanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Bagian sisi kiri sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Bagian bawah payudara 1, 2, 3, 4, 5. Kita berpindah pada payudara yang berikutnya yaitu payudara kanan dengan cara tangan kanan menyangga payudara kanan dan tangan kiri berbentuk kepalan dan mengurut pada sisi atas sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sisi kiri sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sisi kanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan pada sisi bawah sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah selesai mengurut, kita kompres kedua payudara menggunakan kompres hangat. Yang pertama, sebanyak selama 2-3 menit dengan tindakan mengurut perlahan pada ke sisi kedua payudara. Setelah selesai kompres dengan air hangat, kita kompres lagi dengan air dingin. Air dingin dalam hal ini adalah bukan air dingin menggunakan air es, melainkan yaitu air dingin yaitu air dengan suhu ruang. Kompres air dingin dilakukan dengan tindakan mengurut secara perlahan. Tindakan ini bertujuan untuk dapat membersihkan payudara ibu dari baby oil ataupun minyak kelapa pada saat kita melakukan tindakan perawatan payudara tadi. Dan tindakan ini dilakukan selama 2-3 menit. Setelah selesai payudara yang satu, kita berpindah pada payudara yang satunya lagi. Setelah selesai kompres menggunakan air dingin, kita keringkan kedua payudara menggunakan handuk. Dan pastikan payudara kering agar tidak lembab.
Langkah selanjutnya yaitu kita mengecek proses pengeluaran ASI dengan cara mengurut payudara secara perlahan dari arah atas payudara ke bagian areola mamae. Kita pencet pada bagian areola. Jika ASI sudah keluar, segera ibu untuk dapat memberikan ASI kepada bayi. Dan jika ibu tidak sempat untuk memberikan ASI, pastikan ibu dapat memerah ASI sampai payudara terasa kosong. Baik ibu-ibu, itu saja yang dapat saya demonstrasikan terkait dengan teknik cara perawatan payudara. Jangan lupa untuk melakukan teknik cara perawatan payudara ini di rumah sebanyak 2 kali sehari sebelum ibu mandi atau ibu sedang berada pada keadaan senggang. Lalu, bagaimana cara mengatasi ASI yang sulit keluar akibat puting tenggelam? Yuk, simak cara-caranya berikut ini. Sejak kehamilan trimester terakhir, ibu yang tidak mempunyai resiko kelahiran prematur dapat diusahakan mengeluarkan puting susu yang datar atau terbenam dengan yang pertama, teknik atau gerakan Hoffman yang dikerjakan 2 kali sehari. Caranya, dengan jari telunjuk atau ibu jari mengurut di sekitar puting susu ke arah berlawanan sampai merata, kemudian basahi kedua telapak tangan dengan minyak kelapa atau baby oil dan tarik kedua puting bersama-sama dan putar ke arah dalam, kemudian keluar selama 20 kali dan puting susu dirangsang dengan ujung waslap dan handuk kering yang digerakkan ke atas bawah berapa kali. Atau bisa dibantu dengan menggunakan jarum suntik yang dipotong ujungnya atau dengan menggunakan pompa ASI dengan cara menempelkan ujung tabung spuit pada areola, kemudian pendorongnya dimasukkan ke dalam spuit yang telah dipotong, lalu lakukan penarikan secara perlahan pada puting susu dilakukan sebanyak 3-5 kali. Namun, setelah bayi lahir, puting susu datar atau terbenam dapat dikeluarkan dengan cara yang pertama, susui bayi secepatnya segera setelah lahir saat bayi aktif dan ingin menyusu. Yang kedua, susui bayi sesering mungkin, misalnya tiap 2-2,5 jam. Ini akan menghindarkan payudara terlalu terisi penuh dan menggunakan bayi untuk menyusu.